beberapa cerita yang tidak benar-benar terjadi. Oh, cerita fiksi katanya. Ada lagi? Bu, Ini cerita imajinasi, Bu. cerita imajinasi katanya ya. Bagus ya nak. Semua jawaban kalian itu, teman kalian itu benar. Coba tangan dulu. Jadi hari ini kita akan membahas tentang cerita fantasi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur intrinsik, latar, tema, tokoh, alur, dan amanat pada teks cerita fantasi, baik yang didengar ya dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual dengan benar ya. Di sini ya katanya cerita fantasi itu adalah bahan tertulis ya yang berbentuk karangan atau tulisan untuk menuturkan ya, menggambarkan atau membayangkan berbagai perbuatan, pengalaman, khayalan, dan kejadian berupa angan-angan, imajinasi atau rekaan belaka. Jadi ya seorang penulis itu ya berhayal ya nah, berhayal ya tentang kejadian-kejadian yang ada di masyarakat ya. Dia itu membayangkan pengalamannya ya, terus dia berimajinasi ya nak. Nah, hasil dari pikirannya itu dituangkannya lah ke dalam bentuk karangan, tuliskannya lah ya. Berkenan untuk membacakannya. Coba Rifat, coba. Unsur cerita fantasi. 1. Keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Teks cerita fantasi adalah cerita fiksi berjenis fantasi dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Di dalam teks cerita fantasi diungkapkan hal-hal spiritual, kemisteriusan, dan kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. 2. Ide cerita. Ide cerita teks cerita fantasi terbuka terhadap daya hayal penulis. Cerita fantasi memiliki kekhasan. Ya, terima kasih untuk Rifat. Jangan lucu. Ya, tadi di sini dia menjelaskan ya. Satu, ada keajaiban atau keanehan dan kemisteriusan ya dalam cerita. Dari sekilas yang Ibu jelaskan tadi, nah, coba Ibu tanya, apa itu pengertian dari cerita fantasi? Coba Bilkis. Bahan tertulis yang berbentuk karangan atau tulisan untuk menuturkan, menggambarkan atau membayangkan berbagai perbuatan, pengalaman, dan kejadian berupa angan-angan, khayalan, imajinasi, atau rekaan belaka. Iya, benar. Bagus sekali ya, Nak. Nah, iya, Nak ya, benar ya. Kalau cerita tentang Putri Dayang Merindu, apakah kalian pernah dengar dari cerita dari orang tua kalian atau dari tetangga, dari nenek kalian? Ini adalah cerita dari daerah kita. Sudah pernah mendengarnya? Coba. Nah, itu berasal dari daerah mana? Iya, dari daerah kita ya. Terus tempatnya di desa apa itu, Nak? Padang Bindu. Di Padang Bindu itu ada tempat wisata Goa Putri. Iya, Nak, disitulah tempat Putri Dayang Merindu itu ya. Sebelumnya Ibu ada salah satu contoh video ya, drama tentang Putri Dayang Merindu. Kalian tonton dulu, boleh kalian amati, boleh kalian catat. Nanti kita ada tugas ya. Nah, kita tonton dulu ya nak videonya. Tonton sama-sama dulu. Sang putri melihat seorang mata dan tatapannya membusuk dari kedua ekor harimau, membuat rasa iba di hati sang putri. Sebelum kita membuat kelompok ya, kita penyegaran dulu. Kita penyegaran dulu agar kita tidak tegang ya dalam diskusi kelompok nanti. Coba, ayo
pokoknya seperti inilah ya. Nah, setelah itu kalian tulis dialognya, kalian praktekkan lagi di depan ya. Ada pertanyaan untuk Bu, ya? kira-kira dilakukan di dalam kelas